Jadi bahwa pelaku ini kita amankan, yang kita tangkap ini sebanyak 207 ini. Ini adalah ada yang nyuruh. Yang tadi saya sebutkan ada beberapa uang tadi yang di amplop itu ya. Dan tidak men-setting kegiatan. TKP lain juga bahwa ada provokator. Ya. Saya menghimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Kondisi ibu kota Jakarta sejak 21 Mei mendadak mencekam. Demonstrasi massa yang menolak hasil pemilu 2019 berujung ricuh. 7 orang menjadi korban jiwa dan ratusan orang mengalami luka-luka. Tak hanya itu, roda perekonomian terpaksa terhenti karena aksi ini. Lalu bagaimana pendapat warga Jakarta mengenai ricuh ini? Ini dia Suara Jakarta. Sudah dengar kericuhan di Bawaslu? Udah, sejak kemarin udah kelihatan di televisi kok. Menurut kamu gimana? Gara-gara apa? Ya gara-gara masalah pemilu, terus masalah KPU. Mungkin antara yang ada yang setuju dan yang tidak setuju memilih hasil pemilu itu. Ya paling karena ketidakpuasan hasil pemilu kali ya. Tapi lebih kepada mungkin ada faktor-faktor X juga di belakang. Salah paham terus ya gitu lah, kurang dewasa orang-orang. Kayak mudah terprovokasi aja sih. Terus bagaimana komentar kalian mengenai hal itu? Ya bikin resah sih sebenarnya. Bikin resah, bikin kita takut ya. Untuk keluar rumah takut. Ngeganggu juga sih, ngeganggu aktivitas kita juga sih. Harusnya tidak perlu ada. Karena ini kan pesta demokrasi, harusnya kita sikapi dengan positif. Tapi karena sudah terlanjur kisru, chaos ya, nggak bisa dihindari. Harusnya yang kalah yang menerima kekalahan. Harusnya disikapi dengan kepala yang dingin. Rukun-rukun saja, damai-damai saja. Nah, diselesaikan yang konstitusional, maksudnya yang konstitusional ya sesuai dengan aturan atau koridor hukum yang berlaku. Sebenarnya kita mau siapapun yang menang, kita harus tetap bersama lah, jangan sampai pecah belah Indonesia. Siapapun presidennya kita mau tetap aja begini aja. Kan banyak berita hoax yang beredar di media sosial. Ya. Menurut kamu gimana? Itu wajar-wajar saja. Kalau mau bermain medsos ya harus menghadapi itu semua. Kalau tidak mau menghadapi itu jangan main medsos. Kita mah sebagai masyarakat ya jangan terlalu peduli kepada yang hoak-hoak itu, karena belum tentu kepastiannya. Dalam bersosial media kita harus bijak dalam menyikapi semua berita hoax, jangan langsung gampang tersulut. Jangan ditelan bulat-bulat. 7 orang meninggal dunia karena kericuhan di Bawaslu. Pendapat kalian mengenai hal ini apa? 7 orang meninggal dunia. Sangat kelewatan. Sangat disayangkan aja gitu ya. Kok bisa ada korban kayak gitu. Karena harusnya kita bergembira, malah kita harus berduka dengan 7. Yes, cukup memprihatinkan. Hanya dengan memilih pilpres, harus ada 7 orang yang dikorbankan. Sudah dengar kericuhan di Bawaslu? Ya sudah, barusan tadi jam 3. Menurut kalian gara-gara apa? Provokasi. Ya, provokasi. Kita nggak tahu juga ada provokator di situ kan, yang tadinya kita adem ayem ada yang ngebentrokin jadi bentrok deh. Akhirnya polisi mana nih yang ini, mana yang benar, mana yang ini. Saya belum mengetahui secara detail ya tentang apa. Ya sebetulnya kami datang ke sini aksi damai. Kekuatan Allah itu adalah di atas segala-galanya. Dan kekuatan mama mungkin di era sekarang baru terlihat ya. Iya. Yang pertama saya ikut prihatin dengan keadaan ini, yang kedua ingin
mengucapkan berbelasungkawa bagi keluarga korban yang kemarin, anak-anak kita yang mencoba berjuang untuk menuntut tentang kebenaran. Sebut saja demonstrasi, mudah-mudahan tidak terulang. Saya datang ke sini memang hanya bermunajat kepada Allah. Saya minta kepada semua langit di dunia ini, karena semua ini punya Allah. Kita buka pintu langit, kan, untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan semua rakyat Indonesia. Bukan untuk makar, bukan untuk ibaratnya merebut merebut pemerintahnya Jokowi, tidak gitu kan. Bahwa kita memang pengen adil makmur. Sebetulnya saya kira kalau aparatur cukup cerdas tidak harus memakan korban. Aduh, sedih banget. Masih ada korban. Kok Indonesia kayak begini? Aksi damai. Kita kan aksi Kita datang ke damai. sini. Kita jauh-jauh untuk membela keadilan dari Lampung ke sini sengaja untuk memperjuangkan keadilan, kedaulatan rakyat, bukan demo yang anarkis. Aksi damai. Lakukan negosiasi dengan baik, tidak usah putus asa, mau mencoba berbicara. Karena menurut saya umat yang datang itu juga umat baik-baik kok. Kita pernah 212 tertib, nggak ada masalah. Asal berikan ruang pada mereka, hak mereka gitu, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, itu satu. Yang kedua, berikan ruang. Mereka kan juga cuma tafakur, beribadah di situ, buka, sholat, biarkan saja, dijaga saja gitu. Nah, jadi mungkin tidak perlu harus ada muntahan-muntahan peluru atau gas air mata dan sebagainya. Itu kan saudaranya juga, saudaranya polisi juga loh, dikejar-kejar seperti mereka perampok. Semua orang-orang berdatang ke sini dirazia seperti yang tidak punya tanah air gitu loh. Ini kan mohon maaf kepada ya mungkin pemerintah, pada rezim ini. Coba deh, kalau itu mengaku anak-anak bangsa, saudara-saudara kita diperlakukan dengan sewajarnya saja. Tugas para aparatur sebetulnya bukan mengawasi umat Islam itu, tapi mengawasi penyusup itu. Kan lebih banyak orang yang baiknya pasti daripada penyusup yang niat buruknya. Yang niat baiknya itu hanya mereka ingin menuntut tentang keadilan dan kebenaran. Bahwa ada penyusup itu tugas mereka. Mereka dibayar untuk itu. Mereka digaji oleh rakyat untuk itu. Untuk menemukan penjahat itu. Bukan orang yang benar dikejar-kejar gitu loh. Kericuhan di Jakarta menimbulkan banyak opini di masyarakat. Untuk pemerintah sendiri diminta untuk bijaksana menghadapi masalah ini. Sementara untuk masyarakatnya sendiri harus bisa lebih menahan diri untuk tidak terprovokasi. Kalau memang tidak puas dengan hasil pemilu, lebih baik banding lewat jalur yang sudah ditentukan. Karena walau bagaimanapun harapan kita semua adalah Indonesia yang hidup berdampingan lebih damai lagi. Bagaimana pendapat Anda?